Ada yang udah masuk hari ini? Ada. Yang cowok-cowoknya pada mana? Mati. Mati yo? Masa mati? Krek-krekan kan ya. Kita absen dulu ya. Absen dulu. Kita mulai dari yang pertama. Desmiati, ada. Desmiati. Dian Purnamasari, Sakit. Dian Purnama. Elsa Marcella, Hadir. hadir. Umul Busna, Hadir. dari mana? Ambundo. Inilah. Repa Salsa Zafira, Hadir. ada. Repa Dina Nurul Habibah, ada. Ria Amelina, Irakan. Sarah Zila, sakit. Saskia Dea Winata, Sherly Anggia Putri. Hadir. Abang minta tolong 2 orang untuk maju ke depan untuk pasang ini, dibawa dulu. Maju. Sendiri ya. Dua orang saya 2 orang. Oke, kamu muat pula tinggal air. Nah, yuk, gunting. Kita belajarnya lah. Ikut ada yang kena corona? Aman. Sehat semua? Sehat. Baiklah. Kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu tentang kitab Ta'lim Mutalim. Nah, ini melanjutkan pelajaran kita kemarin. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang adab dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang kita belajar tentang materi 6 syarat dalam menuntut ilmu. Nah, itu ada gambarannya. Jadi sini dijelaskan dalam Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lan tanalul ilma illa bisittatin. Sa'umbika an majmu'iha bibayani. Zakarin wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadin ustazin wa tuliz zaman. Nah, yang artinya ketahuilah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama itu cerdas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sungguh-sungguh. Kemudian kesabaran dan biaya. Yang selanjutnya ada bimbingan dari guru. Kemudian waktu yang lama. Nah, di sini kita jelaskan satu persatu. Yaitu yang terlebih dahulu kita jelaskan tentang syarat ilmu yang pertama, yaitu cerdas. Nah, kita menuntut ilmu itu harus cerdas. Cerdas dalam artian aktif di dalam vokal untuk bertanya, aktif untuk selalu belajar dan menanggapi soal-soal yang diberikan oleh guru. Artinya kita harus cerdas sampai kita mendapatkan penghargaan atau reward dari guru, seperti piala, seperti hadiah, piagam dan sebagainya. Nah, itu bukan berarti kita datang ke sekolah itu kita cuma duduk, dengar, diam, balik. Nah, jangan. Kita harus memperhatikan ilmu itu, apa yang dijelaskan oleh guru kita harus masukkan ke dalam hati kita. Kemudian kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu. Kemudian yang kedua yaitu bersungguh-sungguh. Nah, niat ke pondok itu ada tak niatnya yang main-main? Ada tak? Tidak. Bawa apa terus? Tidak. Ya. Jadi kita sebagai seorang santri dalam menuntut ilmu kita harus bersungguh-sungguh. Dalam artian kita harus benar-benar memfokuskan niat kita. Sebelum
belajar penulisan itu, apa yang pertama yang kita dahulukan? Apa yang kita dahulukan sebelum masuk ke pondok? Sebelum orang tua kita ngantar ke situ, apa yang kita dahulukan? Niat. Nama hadisnya, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diawali dengan niat. Nah, jadi semuanya harus diawali dengan niat. Kita nak pergi ke Jambi misalnya, niatnya tujuannya apa? Jalan-jalan. Berarti ada tujuan. Mungkin nak ke Jambi Perdes, nah atau nak ke mall. Tapi kalau misalnya kita ke Jambi tidak punya tujuan, kayak dikira abang Jambi yang sering lewat jalan tuh. Ukur jalan. Jadi kita setiap apapun yang kita tuju kita harus diawali dengan niat. Kita nak pergi ke tempat guru, istilahnya minta petunjuk dari guru dalam hal menuntut ilmu, itu kita juga harus punya niat. Nah, semua harus ditujukan dengan niat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sabar, kesabaran. Nah, kita bisa lihat di gambar yang nomor 3 ini. Ini gambar santri yang sedang Baca Quran. baca Quran atau belajar. Nah, di sini kita dalam menuntut ilmu itu bukan berarti kita meningkatkan kesabaran kita dalam menuntut ilmu. Mungkin di dalam lokal ada yang kurang konek dalam menuntut ilmu, pas ditanya gurunya sudah dijelaskan, dia diam. Sering nggak begitu? Sering. Inilah yang kamu. Nah, ditanya gurunya diam. Tahunya dia datang, duduk, dengar, balik. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh guru itu dia paham. Nah, itu. Jadi kita butuh kesabaran. Sabar mungkin dalam semester pertama. Oke lah, mungkin masih baru untuk kelas 1 MTS. Ikut kelas 3 kan? Ini sudah pakar galau. Kita harus menunggu sampai kita mendapatkan hidayah untuk dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita memahami daripada pelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian yang keempat yaitu kita perlu biaya. Ada enggak sekolah yang nggak pakai biaya? Ada enggak? Meskipun sekolah yatim piatu atau fakir miskin, kaum duafa, itu tetap ada duitnya, ada biayanya. Meskipun tidak dari santri itu, tapi dari donatur-donatur yang membangun pondok pesantren itu atau sekolah-sekolahan itu. Nah, jadi kita perlu biaya. Ke pondok kita perlu biaya ya? Yang pertama biaya apa? Hah? Biaya apa tadi? Ya sebut biaya apa? Biaya bangunan. Biaya bangunan. Yang kedua apa? Kalau di pondok SPP setiap bulan. SPP setiap bulan. Kalau itu mungkin kagetlah dulu. Yang namanya kita baru masuk pondok, yang terutama kita perlu bekal. Bekal mungkin makanan, pakaian, tempat tinggal, bedak juga termasuk. Nah, itu banyak pakai bedak loh. Bedak apa tuh ya? Untuk orang-orang nih? Untuk orang kebun tuh yang putih. Bedak dingin. Bedak dingin. Yo. Nah, jadi kita dalam ilmu itu kita harus memiliki bekal yang cukup. Kalau cukup, Itulah kadang apalagi di pondok itu sering terjadi malingan. Karena biayanya yang tidak memadai, karena modal yang kurang. Nah, itu perlu. Kita nengok kantin tiap hari makan lo enak, pengen pula ada rasanya. Nah, akhirnya kantin kau beli pula. Nah, gembok apa penjara yang gedang itu Bogor. Nah, itu kalau di SMP, anak SMA atau apa semuanya yang sekolah umum belum tahu cara dia pukul gembok. Tapi kalau yang itu abang mungkin Padek galau. Siapa yang padek sih kok pukul gembok?
Yang kelima yaitu petunjuk dari guru. Nah, seperti apa petunjuk dari guru? Bagi keterangan, bagi Penjelasan. Ini kan sifatnya pribadi. Ya. Petunjuk dari guru, yaitu guru memberikan perhatian yang boleh dikatakan yang cukup lah untuk santrinya. Mungkin siapa? Abang nggak kenal kalau nama, mungkin Cindy lah. Nah, Cindy dia jadi diperhatikan guru. Oh, Cindy cara belajarnya kayak ini, nah, cara mau cepat ngapalin kayak ini. Nah, itu termasuk dari perhatian dari guru. Kalau guru yang pada gebuk kan? Hah? Guru pada ngebuk? Ya mungkin guru pada ngebuk kalau tidak ada salahnya. Betul lah? Ya. Nah, mungkin di belakang, apalagi ada cowok mata-mata cowok malam ini apa ya? Ini udah anak kelamaran. Nah, itulah yang menyebabkan guru itu marah dengan kita. Guru tidak akan marah kalau kita tidak buat kesalahan, kalau kita tidak nakal. Nah, makanya penting sekali untuk kita mendapatkan ilmu dimanapun kita, baik itu di sekolah umum maupun sekolah pondok, sekolah agama. Itu penting. Dari cerdas, kemudian bersungguh-sungguh, kemudian kesabaran, biaya, petunjuk dari guru. Nah, itu syarat kita bisa menerima daripada pelajaran itu. Kalau kita tidak dapat petunjuk, sekolah aku tiap hari marah, dia buat Pak Di. Kita tiap hari marah buat Pak Nama. Ya itu tadi kita harus koreksi diri. Apa yang selama kita perbuat sampai guru itu marah? Mungkin ada kesalahan. Entah kalau gurunya ada masalah pribadi dibawa ke kamu. Kadang bukan. Mas Ami kalau ada enggak? Jalan ya. Kamu minta balik terus. Jarang-jarang balik tuh. Nah, itulah syarat yang terakhir, yaitu waktu yang panjang. Nah, dalam menuntut ilmu itu tidak enak setahun 2 tahun. Nah, kalau nak dapat ilmu, pernah dikisahkan seorang santri, panjang mana Bang? Sudah 1000 abad, bertahun abad. Zaman dulu. Itu kisah Ibnu apa? Ibnu Hajar. Ada diceritakan kisah seorang santri yang kebal. Tahu kebal? Santri yang nggak paham-paham, waktu itu ilmu 6 tahun nggak paham-paham. Pokoknya gawenya kena marah guru. Tiap guru masuk, setiap ditanya, setelah dijelaskan dia juga tidak paham. Akhirnya dengan kebosanan dia tadi, dia pergi meninggalkan pondok. Pergilah dia lari ke hutan. Sampailah dia di sebuah pohon. Dia duduk di situ. Dia istirahat karena dia sudah capek. Akhirnya dia berpikir, kenapa aku begini? Tidak suka menghafal, tidak bisa menerima pelajaran. Akhirnya pikir, dia ketengok ada batu besarnya. Ada batu besar. Kemudian di atas batu itu adalah tetesan air. Bukan macam air terjun. Air terjun itu kan besar, tapi tetesan air. Tegaklah dia. Tegak dia tengok. Nah, kok tetesan air itu bisa berlubang? Nah, kenapa dengan tetesan air batu sekeras itu bisa berlubang? Itu jadi pertanyaan dia. Jadi akhirnya dia pikir, oh yo, hati aku kok lembut. Masa yo dengan pelajaran itu aku tidak bisa menerima? Mungkin aku karena aku kurang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin aku kurang lama dalam menuntut ilmu. Padahal 6 tahun beliau. Nah, bayangkan 6 tahun. Mungkin kita kalau sudah 6 tahun, mungkin ada yang nak lagi kuliah, yang nak kerja. Ada yang nak jadi selebritis. Nah itu. Jadi dari batu yang ditetesi air itulah
Ibnu Hajar belajar dari arti kekerasan sampai bisa menjadi lembut. Nah, hati kita ini lembut, oleh karena dosa jadi keras. Maksiat juga bisa buat hati kita keras, penuh dosa. Nah, jadi akhirnya setelah dia belajar dari situ, dia balik lagi ke pondok. Akhirnya siapa? Ibnu Hajar tadi, dia menjadi ulama besar. Nah, karena dia tahu dari setetes air yang menjatuhkan di atas batu itu, dia bisa berlubang. Akhirnya dia bersungguh-sungguh belajar, pasang niat dari awal. Mungkin waktu dia masuk pondok itu dia udah pakai niat. Nah, yang penting rame, ada kawan. Biasanya macam budak. Kalau kita masuk pondok tuh, mungkin, masuk pondok ya. Kalau di pondok itu kan enak nginap. Cowok banyak itu, malam tuh. Paling kalau udah aktifnya, ustaznya, kita bawa HP teleponan, walaupun depan asrama. Nah, itu. Nah, itulah yang membuat tujuan kita tadi tidak sampai. Dan juga kita sebagai seorang santri harus tahu bagaimana perkembangan ilmu kita dari mungkin awal kelas 1 MTS, kemudian kelas 2. Kita introspeksi diri kita. Apakah selama kita belajar di pondok pesantren itu ilmu kita terus meningkat? Apa malah nambah turun? Kalau terus meningkat, tingkatkan, belajar yang lebih giat. Tapi kalau menurun, cari kendalanya. Apa sebab pelajaran ilmu yang kita dapatkan selama sekian kita belajar di pondok pesantren itu makin lama makin mengurang. Ya, yang namanya budak pondok paling rentan dengan cowok. Nah, mungkin nengok dari jauh, walaupun nengok dari jauh itu tetap dikatakan maksiat, tapi maksiatnya kecil. Apalagi sampai pegangan tangan, mohon maaf, sampai pegang-pegang hal yang tidak dibolehkan dalam agama, itu termasuk dosa besar. Nah, tapi itulah baik Tuhan kita. Meskipun kita berbuat dosa sebesar apapun, melebihi daripada gunung dosa kita, melebihi pasir yang ada di lautan, asal kita tidak berlaku syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kita tetap diampuni. Nah, seperti kisah ada seorang seorang pelacur. Paham nggak? Seorang pelacur tiap malam dia berzina, ganti cowok, ganti semuanya, tiap malam dibayar. Tapi ketika dia keluar dari tempat itu, dia menemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Anjing itu sekarang nampaknya. Lalu mati. Ada tak yang macam itu? Yang macam mati? Tidak ada kan? Jadi dengan rasa rahimnya, dengan kasih sayangnya, dia bantulah anjing itu, diberikanlah air minum kepada anjing itu, sehingga anjing itu kembali dapat berjalan atau dia kembali sehat. Nah, dikisahkan dia juga akhirnya setelah memberi minum kepada anjing tersebut, dia masuk surga. Nah, jadi itulah yang membuat dosa-dosa dia diampuni, yaitu dari rahimnya tadi, penyayang. Dia orang yang penyayang. Itulah yang membuat Allah itu tersentuh untuk mengampuni daripada dosa-dosanya. Nah, jadi itu. Kembali dari pembahasan kita, yaitu waktu yang panjang atau waktu yang lama. Kamu pengennya di pondok nih dapat ilmu, apa cuma dapat ijazah?
sudah salah dalam menilai sistem daripada penerimaan para pekerjanya. Mereka memiliki ijazah tapi tak memiliki ilmu, tetap bisa masuk ke kerja. Apalagi dia ada orang dalam. Sebengak-bengaknya orang, kalau ada orang dalam tetap masuk, tetap bisa kerja. Nah, tapi dalam Islam tidak pakai gaya yang kayak itu. Kita semua harus punya yang pertama ilmu. ilmu. Pertama kita punya ilmu, kemudian kita punya ijazah. Nah, itulah tolak ukur kita. Kita dalam mencari kerja kita harus punya bakat. Kalau kita tidak punya bakat, kita tidak akan bisa masuk ke kerja. Misalnya Cindy kok tamat dari pondok, mungkin dia udah kuliah, lamar tukang angkat barang. Dia tak kuli. Tukang angkat barang, tukang ngangkat beras segala macam di pasar itu. Tapi karena Cindy tidak di bidang itu, dia ngangkat air sekotak dia lah lesu. Ngangkat air sekotak istirahat sejam. Mana ada digaji orang? Akhirnya kena pecat. Nah itu. Jadi untuk harus sesuai dengan bakat kita, dengan bidang kita belajar di sekolah umum, kita kakek jadi apa? Harus bisa jadi guru umum, guru apa IPA, guru IPS, segala macam, matematika. Tapi ketika kita berada di pondok pesantren, kita harus bisa jadi guru agama. Jangan kaget ketika jadi guru agama malah kayak mana? Dah hafal pula rukun iman, rukun Islam. Nah kacau. Anak-anak, katanya kan, anak-anak berapa rukun Islam itu? Nah sempat murid-muridnya tidak tahu, kaget. Oh iya rukun Islam. Nengok HP dulu. Nah itu namanya guru bengak. Nah artinya dia selama belajar, waktu dia sebelum jadi guru, dia niatnya tidak diluruskan, tidak dibetulkan. Dia cuma niatnya pengen sekolah. Entah pola jadi sekolah. Nah itu jangan. Yang terutama kita awali itu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Artinya segala tergantung dengan niat. Nah, segala sesuatu, segala amal. Nah, kita beribadah itu juga harus pakai niat. Kalau tidak ada niat, kita tidak usuk. Nah, contoh kaget azan zuhur. Misalnya ada kawan kita dengar panggilan azan sholat, dia dalam hatinya tidak niatnya, tapi dia lakukan untuk mengerjakan sholat, akhirnya sholatnya tidak usuk. Nah gitu. Inilah. Jadi kesimpulannya dari 6 syarat untuk ilmu, kita harus bisa menguasai yang 6 ini. Itu kalau kita mau jadi orang. Yang pertama cerdas, kemudian sungguh-sungguh, sabar, biaya, petunjuk dari guru, dan waktu yang panjang, waktu yang lama. Nah, itulah syarat-syarat. Jadi sekian penjelasan dari Abang. Mungkin dari kawan-kawan, adik-adik, ada yang nak bertanya? 2 orang, silakan. Tentang pembahasan kita dari 6 syarat dalam menuntut ilmu. Mungkin bisa tanya dari niatnya, dari syaratnya. Yang penting tidak masalah di luar materi kok, tapi tetap tentang dalam menuntut ilmu. Iko materi itu kan 6 syarat dalam menuntut ilmu. Nah, boleh. Silakan. Oh, Bang. Kenapa galakkan anak ceramah ya? Ini nyebut kau tentang ilmu tuh tentang ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa lah kau nyampe ke negeri Cina? Baik, tolong jawab. Jadi ada peribahasa
peribahasa mengatakan tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Karena apa? Di Cina itu mungkin kita paham agama di situ agama non muslim. Nah, ngapa kita harus diwajibkan menuntut? Bukan diwajibkan ya, istilahnya tuh sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan. Ngapa kita harus sampai ke sana? Karena di sana lah gudangnya ilmu. Bukan berarti Kairo, Mesir bukan tempat ilmu, bukan. Karena di Cina itu adalah gudangnya ilmu pengetahuan untuk teknologi dan ada juga untuk agama. Bukan berarti kita tak boleh mempelajari agama non muslim, tapi boleh. Nah, ada juga peribahasa mengatakan tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Nah, dalam hadis Rasulullah, thalabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wal muslimat. Nah, tuntutlah ilmu itu baik kaum perempuan maupun laki-laki. Jadi itu wajib hukumnya. Untuk apa kita hidup tapi kita tak punya ilmu? Kita mati, nak mati itu ada ilmunya. Apa ilmu mati? Amal. Kemudian apa lagi? Kecuali orang kan tenggelam, tapi tetap dikuburkan lagi kalau dapat. Nah, semuanya butuh ilmu. Baik, yang lain? Tanyalah di luar pembahasan itu, asal tetap dalam ruang lingkup ilmu. Pak, itu punya banyak ilmu, tapi itu ada mengamalkannya gimana? Punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Ya itu kan sama dengan kesia-siaan bagi dirinya. Nah, kita sudah belajar sekian tahun, ilmu sudah kita dapatkan, namun tidak kita amalkan, itu malah akan menjadi kesia-siaan bagi diri dia. Nah itu. Sedangkan yang kita ketahui dalam pelajaran agama Islam itu, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka ilmunya akan bertambah, berkah juga, bertambah juga. Masuk amal jariah. Ilmu itu, ya, sekarang mau tanya lagi, apakah ilmu itu bisa membawa mudarat kepada kita? Mudarat itu tahu? Hah? Mudarat itu keburukan. Nah, keburukan kepada kita bisa tak? Ilmu itu. Yo, kita nak kaji ilmu hitam lah itu. Tapi kamu pada nyakit lah. Nah, jadi kita pelajari juga ilmu agama Islam. Nah, apakah ilmu agama Islam itu akan berdampak mudarat kepada kita semua? Tidak. Nah, salah satunya tadi dari pertanyaan siapa? Ria. Pertanyaan Ria. Dia mengatakan, apakah ilmu yang tidak diamalkan itu bagaimana? Itu punya ilmu banyak, dia bisa tidak nama gitu. Jadi macam Ya. Jadi itulah, kita punya ilmu tapi tidak kita amalkan, itu akan membawa mudarat kepada kita. Kaget ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kaget itu diberi pertanggungjawaban. Nah, misal ini, Ria dulu dia belajar di pondok pesantren itu sampai 6 tahun. Tapi ketika dia belajar di pondok, dia tahu daripada
daripada ilmu itu tapi dia tidak mengamalkannya. Sholat dia tahu, ketika keluar pondok dia tidak sholat lagi. Mungkin tidak usah kita keluar pondok dulu. Libur, Beb. Libur, ya betul. Libur bulan Ramadan. Nengok kanti, tidak sholat, nengok kanti, ada puasa libur. Itu termasuk daripada mudarat untuk kita pelaku penuntut ilmu. Nah, kakek jelas itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kakek di pada masyarakat tanya, ya, waktu 6 tahun dulu kau pernah nuntut ilmu di pesantren pula, pesantren. Tapi apa bukti selama kau keluar? Pernah tak kau ajari orang tua kau cara sholat? Pernah tak kau ajak kawan-kawan kau untuk berbuat kebaikan? Kaki ketika ada jawaban, amal kita yang mengatakan, ya Allah, dulu aku sewaktu didapatkan oleh dia itu, dia tak pernah ngasih orang. Bukan masalah pelitnya, tapi memang dia malas. Dia juga orang yang pemalu. Macam mana ya Allah? Oke, dipanaskan api neraka itu, buang. Bukan berarti kita yang menuntut ilmu agama itu kita santai. Tetap harus kita amalkan. Kita punya ilmu tapi tidak kita gunakan, itu akan menjadikan mudarat, kebodohan bagi kita. Mungkin ada kawan yang bertanya, Jok, macam mana lah cara puasa? Kawan-kawan kita yang awam, kalau kita puasa itu boleh tak? Kita kentut dalam air. Nah, itu harus ada ilmunya. Boleh apa tidak? Ketika kita puasa. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena ketika kita kentut di dalam air itu kan gas. Nah, itu akan masuk ke dalam lubang dubur kita. Nah, yang air. Iya. Nah, itulah yang membuat puasa kita batal. Kemudian ada lagi yang nanya, Cindy, kalau puasa itu mijat tai ayam macam mana? No, dosa. Berdosa apa tidak? Batal apa tidak? Ya kalau Cindy katakan, ya tahu itu kan yang buruk-buruk itu, yang jelek-jelek itu tetap tidak elok, tetap kotor. Kata Cindy yang tidak tahu ilmu kau tadi, batal. Sampai waktu pas pula safari Ramadan, nyata Ustaz Abdul Somad dengar hal-hal yang membatalkan puasa. Kolomnya yang dikatakan Cindy itu tadi tidak ada yang menjatai ayam itu batal puasa. Nah, jadi berpikirlah ganti, Cindy itu baru sesat. Belajar untuk 6 tahun mijat ayam batal puasa. Nah, macam mana? Jadi akhirnya kita dewe yang malu. Nah, perlu kita luruskan niat kita dalam bentuk ini. Jadi siapapun yang belajar, kita harus bisa meluruskan niat kita. Kita sekolah di pondok tujuannya nak cari kerja. Kerja itu mungkin ya jadi guru yang berduit atau PNS. Kita tetap mendapatkan dunia. Kita cuma mencari kekayaan. Amal kita dapat, kita tidak dapat amal. Tapi kalau kita niat hijrah di pondok, masuk ke pondok, niatnya untuk mengembangkan agama Islam, untuk berdakwah, insya Allah ilmu kita akan bermanfaat. Duit itu akan datang dewe. Yakin tak? Yakin tak hal itu? Nah, ketika Ria keluar dari pondok, Ria pun dia tak banyak budi, tapi sekali berbudi dia berdalil. Pokoknya dari hadis yang 1 sampai hadis yang 1000
Judulnya baik. Pecah. Judulnya baik. Tapi ayat tidak. Nah, jadi kita tahu. Dia perhatikan. Melihat waktu di pondok kualitas mana? Macam itu baik. Besok kita tulis pengajian. Lah akhirnya disampaikanlah undangan kepada Ustazah Ria untuk mengisi tablik akbar. Nah, jadi ketika orang melihat, wah, memang tak sia-sianya lah siapa Mak Ria atau nyekolakan di pesantren itu. Semenjak dia keluar dari pesantren, dia jadi ustazah besar. Bisa ceramah, bisa bimbing doa, bisa bimbing tahlil. Pengen pula lah nak masukkan anaknya, anakku ke pesantren 47 tuh. Jadi disitulah letak amal kamu kaget. Kamu berdakwah, kamu dapat amal. Kamu ngajak orang untuk masuk pesantren itu, kamu juga dapat amal. Nah, beratnya kita di pondok itu, mungkin di pondok kita cuma sembahyang, belajar, ngaji, itulah. Tapi ketika kita keluar dari pondok, hal yang paling berat itu prakteknya. Jangan kita kira masyarakat itu tidak memperhatikan kita. Nah, misalnya sesiapa lah di dalam lokal itu yang sudah tamat atau dia mungkin balik libur, itu diperhatikan. Perhatikan masyarakat. Nengok si A tadi dia tidak pakai jilbab. Macam itu pesantren 47 tu. Awak ni anak pesantren 47 anak awak. Akhirnya tak ya? Jadi dikit cuma. Mungkin di dalam rumah itu pakai celana pendek di atas lutut. Itu di dalam rumah. Sebenarnya di dalam rumah itu halal untuk buka aurat, apa salah. Tapi oleh karena kok tadi pintunya lebar, tengoklah tadi tetangga, masyarakat di situ. Buruk nih anak orang. Menurut di mana dia? Siapa kepala sekolahnya? Nah akhirnya ustadz kita digoyang ke Kenong. Itu tetap. Hah? Yo, orang awam mana tahu. Yang tahunya kita anak pondok pesantren itu orangnya baik. Aurat dalam kemana-mana, biarpun di rumah. Nah, itu. Orang itu tidak berdosa, yang berdosa kita. Makanya kita jangan basi. Kalau kita nak buka aurat, bukalah di kamar kita. Sekalipun keluar rumah atau di ruang tamu kita juga harus pakai pakaian yang menutup aurat. Jadi itu. Mungkin ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Iko dari mana? Kotoboyo juga. Karnio. Masih banyak yang Karnio ya? Karnio berapa orang? 2. Karnio. Jauh dari rumah Rino ya? Sampai rumah Rino. Rino itu lettingan apa? Rino, Deka, Kupu ya? Apa kerjanya lagi? Kalau bini, dah tunggu apa? Rino dah. Di. Jadi itulah pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat memberikan berkah dan manfaat untuk kita. Amin. Iko, gimana kok? Langsung balik kok? Doa ya. Ya silakan. Siapa ketua kelasnya? Nah, dapat dong wakilnya. Buat doa. Wassalamualaikum warahmatullahi
kisah